Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-30 bulan Ramadan. Artinya nanti sore atau nanti setelah Isya kita sudah akan mengundangkan takbir. Dan di hari ke-30 ini saya mengajak teman-teman ngabuburit dari Desa Meteseh di dekat Kampus Undip menuju ke Lamongan Hijau. Teman-teman, sejak dari Perumnas Banyumanik tadi kondisi jalan di hari ke-30 sore hari ini cukup kosong, ditandai dengan menghilangnya baik itu pedagang yang memang rutin hariannya berdagang maupun pedagang-pedagang dadakan yang menyediakan takjil. Dan beberapa tempat yang biasanya macet karena banyaknya orang berjualan takjil di hari ke-30 ini sudah menghilang dari pinggir jalan. Bagi teman-teman yang belum subscribe pada channel saya ini, saya berharap bisa subscribe, like, komen, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, kita sudah sampai di daerah Bandara Harjo. Seperti halnya di daerah Banyumanik, di kawasan Tembalang, juga tadi di perempatan Meteseh dan di Taman Meteseh yang biasanya bertumpuk pedagang-pedagang penjual takjil, saat ini sudah tidak ada. Dan seperti teman-teman saksikan, di sepanjang jalan ini sudah sangat sepi sekali dari pedagang, juga pemotor maupun pengguna mobil yang lalu lalang. Biasanya jam-jam segini adalah jam-jam bagi orang yang berpuasa untuk mencari makanan berbuka puasa. Namun di hari terakhir ini terasa sangat sepi sekali. Di depan kita akan berbelok kiri menuju ke daerah Klipang. Tepatnya kita akan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Semarang. Jalan ini adalah jalan terdekat untuk menuju ke kawasan Lamongan Hijau. Nantinya juga saya tidak akan lewat jalan raya atau yang lebih dikenal dengan jalan Mojopahit, namun saya akan masuk ke daerah Perumkorpi kalau tidak salah namanya, saya tidak begitu ingat. Namun saya akan mengambil jalan pintas dan memasuki kawasan perumahan Lamongan Hijau dari arah belakang. Di daerah ini juga sama, kita sudah memasuki perkampungan dan di kanan kiri kita sudah bersih dari pedagang.
biasanya dari tempat ini hingga nanti di daerah kita akan masuk ke Lamongan Hijau itu mulai jam 8 nanti akan macet total karena adanya arak-arakan atau di istilah orang Semarang adalah takbir keliling ya. Arak-arakan takbir keliling biasanya menggunakan mobil dengan salon-salon besar, dan ada yang menggunakan open cup jenis L300, ada yang dengan mini truck ya, dengan Fuso maupun apa yang mini truk angle itu, dan mereka menggandeng genset yang cukup besar, biasanya hingga 100 kVA mereka menarik genset, sehingga mampu menghidupkan sound system yang mereka bawa. Trennya sekarang memang gede-gedean dari sistem SPL. SPL ini terjemahan bahasa Jawanya sing penting loud. Jadi dengan bass yang menggetarkan dada, mereka akan melakukan arak-arakan atau takbir keliling. Teman-teman, semoga nanti di takbir keliling saya bisa jalan, artinya tidak terjadi hujan ataupun gerimis, karena kondisi saya tidak begitu bagus, kondisi kesehatan, sehingga kalau nanti agak gerimis saya tidak akan keluar untuk ikut arak-arakan takbiran ini. Kita sudah memasuki atau sudah melewati rumah sakit ya tadi, dan di depan kita nanti di sebelah kiri ada pom bensin, dan saya akan terus. Tidak seramai hari-hari puasa di sore hari memang. Kalau hari-hari biasa di sini itu cukup lengang. Kalau di hari-hari seperti biasanya tempat ini macet, penuh dengan orang berburu takjil di jam, apalagi sekarang ya jam 5:15, biasanya macet-macetnya, namun hari ini lengang. Sebentar lagi kita akan berbelok ke kanan, teman-teman. Cukup, kok berbelok, kita akan lurus, maksud saya. Ini kita sudah sampai di traffic light dan kebetulan merah, akan berhenti sejenak. Oke, sudah hijau teman-teman. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Cukup lancar hingga sampai di tempat ini. Di sebelah kanan ini adalah banyak sekali deretan pedagang buah segar. Namun di sore hari ini menjelang buka puasa, tampaknya juga sepi-sepi saja, termasuk di kiri saya ini
sebetulnya adalah penjual apa ya, jin yang cukup murah, penjual pakaian dari bahan denim yang cukup murah. Biasanya juga banyak sekali parkir yang mengganggu, namun di malam Lebaran persis ini atau di sore di hari ke-30 ini cukup sepi juga. Entah nanti setelah Isya apakah akan diburu lagi dan penuh lagi. Teman-teman, saya sudah bersiap untuk berbelok ke kanan. Lumayan agak ramai di daerah pasar ini. Kanan saya adalah pasar, teman-teman, yang kelihatannya cukup ramai, dan waktu berbuka puasa tinggal 10 menit lagi. Sudah di daerah depan-depan pasar ini masih dapat kita jumpai beberapa pedagang yang masih tetap menjual atau tetap berjualan ya teman-teman, namun hanya di sekitar pasar ini saja. Nah, setelah kita melewati pasar sudah sepi juga, dan kita akan berbelok ke kanan masuk ke sebuah perumahan. Saya mengenalnya ini dengan nama perumahan Korpri ya, tapi tidak tahu sebetulnya nama perumahan itu apa, saya kurang tahu. Itu teman-teman, ada satu penjual yang sudah habis berjualan es ya, es buah, namun sudah habis. Kita akan melaju, dan di sini pun biasanya berjajar orang berjualan takjil di hari terakhir bulan puasa ini pun sudah menghilang semua. Kita sudah hampir sampai di tempat tujuan teman-teman, dan suasana di perumahan ini tidak begitu ramai juga. Mungkin banyak penghuninya yang justru meninggalkan rumahnya untuk menuju ke kampung halaman masing-masing. Biasanya kalau sebuah perumahan masih dihuni oleh generasi pertama atau pemilik asli, itu kalau pada hari Lebaran perumahan tersebut cenderung kehilangan penghuni karena mereka pada mudik biasanya. Tapi kalau perumahan lama seperti saya di Banyumanik yang pemilik pertamanya sudah banyak yang meninggal, biasanya tidak begitu banyak yang meninggalkan kampung untuk mudik. Nah, ini kita akan berbelok ke kanan dan kita sudah masuk di kawasan perumahan Lamongan Hijau. Ini kita sudah berbeda perumahan teman-teman. Di depan kita akan belok kiri. Oke. Nah, ini sudah berbeda perumahan. Perumahan Lamongan Hijau. Perumahan ini cukup tua, berdiri sekitar tahun 1985. Nah, biasanya kalau sudah cukup lama, perumahan tersebut biasanya tidak kosong, karena apa ya, logikanya
orang tua dari pemilik rumah ini itu sudah meninggal, sehingga penghuni perumahannya itu tidak meninggalkan rumah untuk mudik. Logikanya sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hingga selesai, dan kembali lagi saya menanti teman-teman untuk melihat video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.